Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referensi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market drop sebesar 7,79%. Dengan total market cap mencapai di 818 miliar US dollars. Kita bisa lihat untuk Bitcoin dia kembali drop sebesar 10%-an dengan harga di 18.400-an. Ya, artinya secara struktur tembus di 20.000, tembus juga di 19.300. Berarti apa? Dia tembus all time high sebelumnya di siklus sebelumnya 2017-2018 ya. Ini pertama kali sepanjang masa. Dan Ethereum drop sebesar 11,18% dengan harga di bawah 1000 USD. Lalu untuk BNB, dia drop di bawah dari $200 dengan penurunan sebesar 8,99% dalam 24 jam terakhir. Cardano turun sebesar 8,93% dengan harga di 44 sen. Ya, tinggal kita lihat nih, apakah drop di bawah atau lebih tepatnya close di bawah dari struktur atau tidak. XRP minus sebesar 5,25% dan seterusnya. Overall semuanya kebakaran. Dan kalau kita di sini secara price action Bitcoin is doing bad. Ya, is doing bad. Setelah dia tembus dari 29-an ya, di atas kita 29 ribuan, kita bisa lihat momentumnya terus turun. Dan bisa dibilang yang menjadi bensin utama dari dropnya Bitcoin kalau kita lihat adalah peningkatan interest rate. Walaupun lucunya di hari pertama ada sedikit lag, ya, jadi nggak langsung drop dulu. Ada sehari up dulu, tetapi langsung drop lagi. Ya. Dan kalau kita lihat juga sekarang secara struktur dia sudah menembus itu 19.300-an. Which is ini adalah weekly close dari all time high di 2017-2018. Ya. Not good tentunya. Ya. Nah, dan kalau kita bisa juga, apa sih penyebab utamanya? Kenapa berbeda dibandingkan dengan siklus-siklus sebelumnya? Ini coba kita recap, ya. Kita tahu bahwa tahun ini, ya, kita masih mengalami atau masih merasakan hasil dari COVID. Ya, kita tahu di COVID banyak sekali stimulus, ya, yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dia keluarkan dalam bentuk ya stimulus langsung dibagikan ke masyarakatnya, ya. Lalu juga ada juga yang dibagikan ke bisnis-bisnis dan lain-lain. Nah, sekarang ini adalah bisa dibilang karmanya, ya. Setelah banyak free money, cheap money yang dilemparkan ke markets, at some point harus ada peningkatan interest rate. Karena kenapa? Semakin banyak uang yang beredar di pasar, semakin apa? Ya, besar juga supply-nya. Semakin supply dari satu barang menambah, apa yang terjadi? Demand stay, harga turun. Nah, itu yang menyebabkan kenapa inflasi di Amerika Serikat terus-menerus naik. Ya, kita bisa lihat bahwa kemarin ya CPI terakhir itu di 8,6. Nah, yang bikin ekstra deg-degan dan membuat the Fed panik adalah sebelumnya sudah sempat turun, ya. Di sini bulan 4 kita bisa lihat di 8,5. Di bulan 5 dia turun jadi 8,3. Nah, semua mulai rada tenang tuh. Banyak yang berpikir, oke, ini udah peak. Saat udah peak, the Fed bisa pivot. Ya, dia bisa ganti dari hawkish menjadi dovish. Tetapi data pada Juni ini menunjukkan bahwa dia malah meningkat lagi jadi 8,6, ya. Tentunya ini membuat the Fed, wah, ini harus diselesaikan nih, ya. Inflasi harus cepat-cepat selesaikan, kalau nggak akan naik terus. Maka dari itu, mereka malah bukan naikkan 50 BPS, tapi mereka malah meningkatkan 75 BPS kemarin, ya. Dan sepertinya market mulai merasakan mulai merasakan peningkatan interest rate itu dengan cukup tajam, ya, karena lagi-lagi bukan Bitcoin saja, tapi seperti Nasdaq, seperti S&P, mereka semua dalam kondisi yang sekarang sangat bearish juga, ya. Dan lagi-lagi sekarang masih hari Minggu, ya, maka indeks dolar, Nasdaq dan lain-lain semua belum open market. Nah, kita lihat kemungkinan besar, ya, indeks dolar akan menguat. Ya, karena kenapa? Kalian bisa lihat sekarang harga stable coins, ya, di exchanger favorit kalian. Kalian bisa lihat bahwa pada faktanya kemarin nyaris 15.000 satu USD-nya, ya. Artinya seingat gue sekitar 14.920 something, ya. Jadi artinya apa? Dolar menguat. And that's bad untuk apa? Untuk cryptocurrency, untuk saham-saham. Karena kenapa? Sekali lagi indeks dolar
dengan risk on asset, ya sekali lagi, saham itu risk on, ya jangan sampai berpikir saham itu low risk. No, saham itu risk on, dan itu berpengaruhnya negatif terhadap indeks dolar. Ya, saat terjadi bull market di indeks dolar, yang terjadi untuk ya risk on asset adalah mereka akan cenderung masuk ke bear market. Yang kebalikannya, saat indeks dolar masuk ke bear market, nah itu akan membuat risk on asset seperti Nasdaq, S&P, Bitcoin, dan lain-lain yang mendapatkan ya bull market. Ya. Nah, tapi lagi-lagi seperti yang gue bahas kemarin juga, karena memang zaman ini adalah zaman yang cukup gila. Ya. Sekarang risk of asset pun seperti gold dan silver performanya cenderung buruk. Ya. Padahal secara historically, ya, risk of asset seperti gold, silver, bonds, ya, obligasi, itu seharusnya performanya lebih baik saat risk off. Tetapi yang gilanya karena stimulus dari ya Amerika dan berbagai macam negara lain juga yang melakukan stimulus itu terlalu besar sehingga ini masuk ke semua market yang bahkan secara secara nature-nya risk off pun dia ikutan turun. Itu karena terlalu banyak stimulus ya atau bisa dibilang ya penambahan supply uang yang masuk ke markets. Gitu. Jadi lagi-lagi tahun ini adalah tahun yang luar biasa janggal dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, ya. Di mana masa risk on ikutan menarik aset-aset risk off juga. Ya walaupun biasanya kalau kita lihat ya secara faktanya gold nggak lebih parah dibandingkan dengan ya Bitcoin, nggak lebih parah dibandingkan dengan misalkan contohnya Nasdaq dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini drop mereka baru belasan persen. Nasdaq kita tahu drop sampai 30%, S&P dan semua rata-rata udah sampai puluhan persen. Ya Bitcoin nggak usah diomongin, itu udah sampai 70 something persen. Ya lagi-lagi risk off lebih baik secara drawdown, tetapi harusnya saat terjadi masa risk off ini bukannya drop malah naik. Ya jadi lagi-lagi ini adalah satu kejanggalan dalam markets. Ya dan ya teorinya kenapa bisa terjadi seperti ini, seperti yang gue bilang tadi di depan. Terlalu banyak cheap money, terlalu banyak uang murah yang dibagikan ke market sehingga supply dari uang itu terlalu besar, ya. Sehingga aset-aset yang risk off pun ikutan turun, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk detailnya kita akan bahas di belakang secara buy limit dan lain-lain. Oke, dan sekarang kita masuk lagi ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, lagi-lagi sebenarnya masih sama, tapi ya baik lagi nggak semua orang bisa nonton DCWT, maka ya kita harus update setiap hari, ya. Jadi yang pertama adalah MA200 weekly. Ini seharusnya sudah kena dari kemarin-kemarin, ya. Di masih 22.300-an. Dan selanjutnya adalah di 19.300 yang sudah kena juga kemarin, ya. Jadi harusnya sudah kena dua posisi. Yang terakhir adalah di 15.600. Nah, 15.600 ini adalah data historik dari sebelum-sebelumnya, ya. Di siklus-siklus sebelumnya MA200 bisa dibilang ada drawdown bisa sampai 30%-an. Terjadi di tahun 2020 saat COVID crash, ya ini minus 30% dari MA200. Lalu juga di 2015, ya di mana juga terjadi di sini saat sedang winter juga. Ini terjadi juga drawdown sebesar 30%. Nah, jadi seperti kita bisa lihat secara historically beberapa kali Bitcoin jatuh sebesar 30% di bawah dari MA200. Nah, maka dari situ, ya dari statistik tersebut, kita bisa juga menjadikan ini satu daerah untuk averaging lagi, yaitu di daerah 15.600, karena itu adalah drop 30% dari 22.300. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limitnya. Dan lagi-lagi, ini weekly close tinggal berapa jam? Tinggal 20 jam lagi ke depan. Harapan kita tentunya adalah ya, dia bisa close weekly di atas dari MA200 weekly, ya, which is cukup tinggi ya. Itu butuh ya sekarang kan 18-an. Kita ini harus close di atas 22.300. Atau minimal nggak usah close di atas deh, close deket aja. Misalkan dia close di ya 21.000 atau 21.500, itu udah oke. Karena lagi-lagi secara historically Bitcoin pernah nggak drop di bawah dari 200 weekly? Pernah, dan nggak cuma sekali. Di sini pernah terjadi basically 2 minggu ya. Di sini juga sedikit tembus. Lalu juga di 2015 juga tembus di sini, dan di sini juga pernah tembus lagi ya. Jadi pada Agustus tanggal 17 nih waktu lagi ini ya, hari kemerdekaan, sama tanggal 7 September 2015. Sama-sama pernah drop di bawah dari MA200. Tetapi nggak terlalu jauh. Maka dari itu ya, harapan kita adalah saat Bitcoin nanti close weekly alias dalam 20 jam lagi ke depan, dia bisa dekat dengan MA200 weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan lagi-lagi kalau secara teknikal seperti itu. Kalau secara fundamental, apa yang harus kita tunggu?
Yang harus kita tunggu adalah perubahan suasana dari the Feds, ya. Kalau the Feds mulai berubah dari hawkish menjadi dovish, itu adalah pertanda fundamental yang sangat kita tunggu. Nah, pertanyaannya, kapan dia akan berubah dari hawkish menjadi dovish? Saat CPI sudah peak, ya. Nah, kemarin, ya jujurnya, gue rada tenang. Karena kenapa? Bulan sebelumnya datanya bagus, turun. Ini kemungkinan peak. Makanya ya, market cenderung oke. Data CPI keluar, apa yang terjadi ya market jebol, ya. Jadi lagi-lagi, bukan inflasinya yang membuat BTC drop. Yang membuat BTC drop adalah apa? Ekspektasi dari peningkatan interest rate. Nah, itu bisa dilihat dengan data CPI. Ya, jadi lagi-lagi secara fundamentalnya yang kita tunggu adalah CPI turun dan interest rate mulai stop, nggak dinaikkan lagi dan mulai reverse, mulai diturunin. Nah, kalau sudah seperti itu, kemungkinan besar aset-aset risk on seperti BTC, lalu indeks-indeks seperti Nasdaq, S&P akan mulai bisa bullish lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin dan lain-lain, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referensi di bawah. Dan jangan lupa bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Dan juga ini tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat not bad. Ya, dia sedikit melawan BTC. BTC kemarin masih merah. Dan untuk untuk Solana dia malah cenderung ya bullish ya kemarin. Bahkan para sellers lumayan ketahan di sini ya. Dia membuat ini hammer. Nah, jadi sekarang kalau kita bisa lihat ya yang menjadi main resistance untuk Solana adalah MA20 di daily ya. Nah, jadi kalau selama dia masih belum bisa menembus MA20 di daily, ya kita jangan ambil posisi di daerah sini, ya. Kalau kalian mau ambil posisi spot, lebih baik tetap di daerah $23 lebih 47 sen. Di mana ini adalah stasiun terakhir untuk Solana, which is ini adalah summer low bagi dia, ya. Andaikan sampai ini bisa bertahan, ya bertahan sampai Bitcoin bisa mulai bullish lagi, nah Solana bisa punya peluang untuk lebih cepat recover dibandingkan dengan alt yang lain yang sudah tembus, ya. Nah, jadi untuk sekarang lagi-lagi spot bisa pertimbangkan di $23 lebih 47 sen. Untuk nge-short bisa pertimbangkan di MA20 di daily di sini dengan take profits di daerah $23 47 sen atau alternatifnya yang lebih konservatif di sini di week yaitu $25 lebih 82 sen. Nah, untuk yang lebih agresif bisa saja kalian pertimbangkan andaikan dia candle close-nya sekarang nanti di bawah dari MA50 dan 20 ya dengan target yang sama kurang lebih $25 ya atau $23 lebih 47 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat secara price action cukup mirip seperti BTC, ya lebih mirip seperti BTC, di mana cenderung lebih bearish ya. Nah, untuk sekarang, jadi secara spotnya kita berhenti dulu. Ya, jangan akumulasi seperti kemarin-kemarin kita sudah bahas. Ya, karena kenapa? Dia sudah jebol summer low-nya. Ya, dan seperti kita bisa lihat, aset yang summer low-nya sudah jebol, itu cenderung ya drop. Ya, dan kalau kita bisa lihat, ya dibandingkan dengan Solana, yang sama-sama ngedrop juga, tetapi mempertahankan summer low, sekarang demand dia masih lebih oke dan lebih stabil. Ya, jadi lagi-lagi untuk spot, tahan dulu, jangan tambah posisi. Untuk XRP, paling kalau kalian mau pertimbangkan bisa nge-short. Nah, untuk nge-short ini dibagi dua. Buat yang konservatif bisa pertimbangkan di MA20 daily di 36 sen. Dengan target take profits di sini. Di mungkin kalau mau di weekend 28 sen ya. Nah, buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di sini ya. Kalau gua pribadi sarankan jangan di MA20 karena terlalu dekat ya. Lebih baik di MA50 yang sekarang ada di 32 sen. Dengan take profits yang sama di sini di 28 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan selanjutnya Ethereum. Di mana Ethereum kita bisa lihat pertama kalinya daily close di bawah dari 1000 USD dari pertama kali kita bahas di TCI ya. Di mana ini cukup cukup menyebalkan juga. Tapi lagi-lagi markets bukan punya kita dan ya bisa dibilang markets lebih dikontrol oleh the Fed sekarang ya. Selama the Fed masih terus hawkish ya, risk on asset akan sulit. Ya, sulit. Tapi saat the Fed mulai berubah dovish, ya kemungkinan besar secara fundamental mereka akan bisa mulai recover, minimal menemukan bottom, ya. Jadi kalau ada yang nanya, Bang, bottomnya dari BTC, bottomnya dari Ethereum dan lain-lain di mana sih secara TA-nya? Well, secara TA harusnya kemarin-kemarin udah MA200 weekly BTC itu harusnya menjadi bottom yang cukup kuat secara TA. Tetapi sekarang kita hidup dalam masa-masa yang cukup mengejutkan gitu ya, cukup janggal
Dimana ya sekarang kapan sih terakhir kali lu denger inflasi Amerika Serikat ya atau CPI lebih tepatnya ya. CPI Amerika Serikat tuh mencapai 8, something ya. Itu dari 2008-nya seingat gue inflasinya nggak separah itu waktu krisis di Amerika Serikat. Jadi lagi-lagi ya sekarang adalah masa-masa yang janggal dan bisa dibilang ya exception ya. Maka dari itu kalau ditanya secara fundamentalnya bottomnya adalah saat the Fed berubah dari hawkish menjadi dovish ya. Dan untuk sekarang Ethereum seperti yang gue sudah katakan ya, jangan tambah posisi spot dulu karena sudah jebol. Dan lagi-lagi terbukti saat dia jebol langsung kapitulasi ya. Dan untuk nge-short seperti biasa bisa di MA20 di daily ya. Atau bisa juga di 4 hourly chart-nya itu di MA20 sebenarnya not bad ya. Jadi lagi-lagi sama-sama MA20, tapi buat yang lebih high risk di MA20 4 hourly chart, buat kalian yang lebih low risk atau lebih konservatif bisa nge-short di MA20 daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya BNB. Untuk BNB kita bisa lihat dropnya juga cukup signifikan kemarin, lanjut membuat lower low, ya bahkan di dalam beberapa hari saja terlihat satu tren yang jelas, low, lower high, lower low, lower high, lower low lagi, ya, which is bad. Dan kalau kita lihat di 4 hourly-nya pun dia ke-reject oleh MA20. Jadi bagi kalian yang kemarin sudah nge-short di sini harusnya sudah profit, ya. Ya, jujurnya gue males sih ya profit dengan nge-short karena lagi-lagi spotnya menderita ya. Tapi ya baik lagi, pada faktanya kita bukan yang punya markets ya. Jadi jangan sampai kalian ada yang percaya kalau orang ngomong, "Wah, pokoknya ini gini-gini nih pasti." Wah, lihat nih, misalnya saya whale atau apa gitu. Jangan percaya. Ya, lagi-lagi nggak ada yang bisa ngontrol 100% markets ya. Yang paling mungkin mendekati mengontrol markets itu adalah the Fed for now ya. Karena lagi-lagi supply dari US dollar terlalu banyak ya sehingga CPI-nya naik terus ya. Jadi untuk sekarang Binance tinggal tersisa posisi short saja. Nah, shortnya untuk konservatif seperti biasa masih di 263,6 ya, which is ini adalah struktur summer low dari BNB. Dan untuk short yang lebih agresif bisa pertimbangkan di MA20 yang kemarin sudah cukup terbukti kuat ya. Jadi lagi-lagi bagi kalian yang sudah nge-short di kemarin ya sesuai dengan DCWT kemarin harusnya udah profit. Dan harusnya udah take profits juga ya, tapi nggak tahu nih kalian bandel atau nggak ya. Lagi-lagi untuk TP-nya mungkin berubah sedikit ya, TP-nya jadi ke 183 atau kamu lebih aman di 185 USD ya, dengan shortnya antara konservatif di 263,6 atau di MA20 di 4 hourly yaitu di 211,4 USD ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom, dia sepertinya masih melanjutkan daerah supply dia. Ya, jadi kita lihat sejak dia kapitulasi dari tanggal 10 sampai 12 Juni, kita bisa lihat dia cenderung membuat satu daerah. Ya, pertanyaan daerah apa nih? Supply atau demand? Secara secara fundamentalnya sekarang, di mana the Fed masih terus hawkish, ya cenderungnya ke daerah supply tentunya. Ya, which is, kalau kalian nggak tahu apa daerah supply, simpelnya adalah kemungkinan besarnya akan sideways di sini dan jebol ke bawah. Ya, itu bahasa super simpelnya. Nah, jadi untuk sekarang tentunya kita ya secara spot tinggal tersisa satu, yaitu di daerah 15 sen. Nah, 15 sen ini adalah summer low bagi Phantom. Jadi lagi-lagi Phantom masih not bad. Ini mungkin salah satu alasannya kenapa dia masih membuat daerah supply dibandingkan dengan ya contohnya seperti Ethereum, Bitcoin yang sudah tembus summer low-nya, ya dia cenderung lower low, lower high ya. Jadi untuk sekarang Phantom spot tinggal tersisa di 15 sen. Dan buat kalian yang ingin nge-short bisa pertimbangkan yang tentunya yang kalau cenderung lebih ke ke konservatif bisa pertimbangkan di 30 sen di sini. Ini untuk shortnya. Nah, buat kalian yang lebih agresif bisa pertimbangkan di MA50 atau 20. Kalau gua pribadi lebih sarankan jangan di 20 terlalu dekat ya, dan beberapa hari terakhir cenderung tembus. Jadi masih di MA50 yang ada di daerah 24 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom, dan tentunya untuk TP-nya bisa di dua tempat. Yang pertama bisa wick di sini, yaitu di 19 sen, atau kamu dibuletin di 20 sen, itu yang lebih konservatif. Dan TP yang lebih agresif, ya, atau yang lebih, ya, intinya lebih beresiko lah, bisa pertimbangkan di 15 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat not bad ya. Kemarin masih bisa mempertahankan 44 sen padahal BTC sudah ancur-ancuran ya. Jadi sekali lagi untuk Cardano seperti ini terbantu oleh fundamentalnya yang sekarang sedang mau hard fork baru ya, Facil.
Nah, jadi tentunya biasanya seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya juga ya, di siklus-siklus sebelumnya, atau siklus sebelumnya lah, Cardano cuma baru di 2017-an kan. Nah, saat terjadi hard fork, biasanya Cardano cenderung lebih tahan ke banting. Ya. Tapi baik lagi, mau nggak mau kita harus sadar secara fundamental, risk on aset masih berbahaya. Ya, jadi untuk sekarang, spot ya harusnya udah kena juga posisi kemarin. Kalau sampai tembus, ya besok dia close di bawah, kita stop dulu untuk akumulasi spot Cardano. Ya, tinggal tersisa adalah apa? Yaitu adalah nge-short. Ya, untuk nge-short untuk konservatif seperti biasa bisa di MA20 daily yang secara statistik cuma lumayan kuat ya untuk altcoin ya, untuk cryptocurrency market in general bahkan. Dan buat yang lebih agresif bisa pertimbangkan di MA20 ya. Kayaknya kemarin buat kalian yang nge-short di sini ya, nah sudah dapat profit not bad ya. Kalau ya tergantung leverage kalian ya bisa berapa persen. Tapi kalau secara spotnya dia 8 persenan. Ya lu leverage 10 kali juga udah lumayan gede ya. Jadi lagi-lagi untuk Cardano sekarang bisa pertimbangkan untuk nge-short di daerah ini ya, di daerah MA20 yaitu sekarang di berapa nih? Sekarang itu di 48 sen. Atau bisa juga kalau kalian lebih konservatif bisa nge-shortnya di MA20 daily yaitu di 54 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.